Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di channel Info CPNS dan Beasiswa. Kali ini kita akan membahas soal TKP full penalaran kembali teman-teman. Saat ini kita sudah mencapai part 13 teman-teman. Oke, next. Nah, sebelum kita belajar, ada kata-kata terlebih dahulu teman-teman. Dari Mahatma Gandhi. Kata-katanya itu seperti ini: hiduplah seolah engkau mati besok dan belajarlah seolah engkau hidup selamanya teman-teman. Ini kata-kata motivasi bisa teman-teman gunakan sebagai penyemangat untuk belajar ya. Nah, cara cepat menyelesaikan soal TKP teman-teman, pakai rumus cepat yaitu cinta dan sayang. Cinta itu apa sih teman-teman? Kita cari intinya yang ada di dalam soal. Kalau sayang ini satu yang tepat, atau pilih jawaban satu yang tepat dengan cara mengeliminasi pilihan-pilihan yang dirasa kurang tepat teman-teman. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Nah, suatu hari adik saya akan mengadakan pesta ulang tahun dengan menggunakan tema tradisional Jawa karena dia terinspirasi dari acara yang dilihatnya di televisi. Sementara itu, budaya keluarga kami berasal dari suku Minangkabau yang memiliki keunikan tersendiri dalam merayakan momen spesial. Berkenaan dengan hal tersebut, apa yang seharusnya adik saya lakukan? A. Meminta saran kepada keluarga besar mengenai permasalahan tersebut. B. Merasa sedih karena harus mengorbankan pesta yang diimpikan. C. Tetap menggunakan budaya suku Minangkabau dengan memadukan nuansa yang ada unsur Jawanya. D. Menghargai budaya yang dimiliki suku Minangkabau dan mengurungkan niat untuk memakai budaya Jawa. Atau E. Berpegang teguh pada keinginan untuk memakai budaya Jawa karena lebih menarik. Silakan bisa di pause dulu teman-teman videonya untuk dikerjakan. Nah, kita pakai cara cepat teman-teman, pakai rumus cinta dan sayang. Kita pertama-tama pakai rumus cinta dulu teman-teman. Cari intinya. Nah, inti dalam soal TKP ini ada di kalimat akhir teman-teman. Berkenaan dengan hal tersebut, apa yang seharusnya adik saya lakukan? Baca intinya dulu baru ke narasi soal teman-teman. Nah, kita bahas ya teman-teman. Suatu hari adik saya akan mengadakan pesta ulang tahun dengan menggunakan tema tradisional Jawa karena dia terinspirasi dari acara yang dilihatnya di televisi. Sementara itu, budaya keluarga kami berasal dari suku Minangkabau yang memiliki keunikan tersendiri dalam merayakan momen spesial. Berkenaan dengan hal tersebut, apa yang seharusnya adik saya lakukan? A. Meminta saran kepada keluarga besar mengenai permasalahan tersebut. Ini kita simpan dulu teman-teman. Oh iya, untuk opsi ini kita pakai rumus sayang teman-teman, satu yang tepat dengan cara mengeliminasi jawabannya yang dirasa kurang tepat. Yang B. Merasa sedih karena harus mengorbankan pesta yang diimpikan. Merasa sedih ini kurang tepat teman-teman. Tetap menggunakan budaya suku Minangkabau dengan memadukan nuansa yang ada unsur Jawanya. Kita bisa simpan dulu untuk poin A sama C. Yang D. Menghargai budaya yang dimiliki suku Minangkabau dan mengurungkan niat untuk memakai budaya Jawa. Ini kita bisa simpan dulu juga teman-teman. Yang E. Berpegang teguh pada keinginannya untuk memakai budaya Jawa karena lebih menarik. Yang E kurang tepat teman-teman, karena dirasa egois teman-teman. Jadi kita punya 3 opsi teman-teman, A, C, sama D. Nah, ini pembahasan lengkapnya teman-teman. Soal tadi itu termasuk dalam soal sosial budaya, yaitu ketika menghadapi situasi seperti ini, yakni diharuskan memilih di antara budaya yang ada, maka sebaiknya hal tersebut didiskusikan dengan keluarga besar untuk dicari jalan keluarnya. Jadi jawabannya yang A teman-teman, meminta saran kepada keluarga besar mengenai permasalahan tersebut. Untuk opsi A skornya 5 teman-teman, sesuai jawaban. Opsi B skornya 1, opsi C skornya 3, opsi D skornya 4, dan opsi E skornya 2 teman-teman. Oke, next ke soal nomor 2. Nah, kita sebelum baca soal dan pembahasannya secara lengkap, kita pakai rumus cinta dan sayang dulu teman-teman. Yang pertama yaitu pakai rumus cinta teman di soal yang ada di kalimat terakhir teman-teman. Jika Anda sebagai Maman, apa yang Anda lakukan? Nah, karena kita sudah pakai rumus cinta yaitu cari intinya, maka kita bisa
selanjutnya dengan membaca narasi soal. Maman adalah seorang pria yang akan menikah. Maman berasal dari suku A ingin menikahi Mumun yang berasal dari suku B. Dalam proses adat istiadat pernikahan, Maman merasa bahwa adat yang dilakukan terasa aneh dan tidak masuk ke dalam logika. Jika Anda sebagai Maman, apa yang akan Anda lakukan? Nah, untuk opsi jawaban ini kita pakai rumus sayang, teman-teman. Satu yang tepat, atau pilih satu yang tepat di antara dengan cara mengeliminasi jawaban-jawaban yang dirasa kurang tepat. Yang A, merasa gelisah dan ingin segera mengakhiri pelaksanaan adat tersebut. Ini sepertinya kurang tepat, teman-teman. Yang B, mengikuti proses dan adat tersebut sampai selesai dengan baik. Nah, ini kita bisa simpan dulu, teman-teman. Yang C, meminta kepada calon istri supaya adat tersebut tidak dilakukan. Ini kurang tepat, teman-teman. Yang D, menanyakan terkait adat tersebut kepada calon istri mengenai makna yang terkandung di dalamnya. Jadi kita bisa simpan dulu, teman-teman. Yang E, menghargai proses adat istiadat tersebut dan tetap melaksanakannya sampai prosesnya selesai dengan baik. Nah, kita punya 3 opsi jawaban, teman-teman. B, D, sama E. Oke, next. Nah, soal tadi itu termasuk dalam sosial budaya lagi, teman-teman. Kita diharapkan bisa menghargai adat istiadat yang mungkin berbeda dengan budaya kita, teman-teman. Jadi jawabannya adalah E, menghargai proses adat istiadat tersebut dan tetap melaksanakannya sampai proses selesai dengan baik. Untuk opsi A itu skornya 1, teman-teman. Opsi B skornya 4, opsi C skornya 2, opsi D skornya 3, dan opsi E skornya 5, teman-teman. Oke, next ke soal selanjutnya. Az-Zahra adalah wanita yang konsisten menggunakan hijab setiap harinya. Pada suatu ketika, Az-Zahra melamar pekerjaan di sebuah hotel ternama yang berada di Jawa Tengah. Ketika akan tanda tangan kontrak, ternyata Az-Zahra diharuskan untuk membuka hijabnya karena sudah menjadi budaya di hotel tersebut. Dalam menyikapi hal tersebut, apa yang seharusnya Az-Zahra lakukan? Nah, di yang pertama biasa teman-teman pakai rumus cinta, teman-teman. Dalam menyikapi hal tersebut, apa yang seharusnya Az-Zahra lakukan? Nah, ini intinya di sini, teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal baca opsinya, teman-teman, yaitu dengan cara pilih satu yang tepat di antara 5 jawaban dengan cara mengeliminasi jawaban yang dirasa kurang tepat. Yang A, berdiskusi dengan pihak hotel tersebut dengan mencoba menjelaskan bahwa Az-Zahra tidak bisa membuka hijab selama bekerja. Ya, yang B, menolak bekerja di hotel tersebut dan percaya bahwa akan mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik. Yang A, B jawabannya bagus-bagus, teman-teman. Kita simpan dulu, teman-teman. Yang C, meminta kepada atasan mengenai solusi untuk memberikan hijab khusus kepada Az-Zahra, kebijakan khusus kepada Az-Zahra untuk tetap menggunakan hijab. Ini juga masuk, teman-teman. Yang D, menolak pekerja di hotel tersebut karena berpegang teguh pada pendirian dan kepercayaan untuk mempertahankan hijabnya. Ini juga bagus. Yang E, mengikuti kebijakan hotel dengan mengingat sangat sulit untuk mencari pekerjaan saat ini. Ini sepertinya kita bisa eliminasi, teman-teman, poin yang E. Nah, kita punya 4 jawaban yang bisa kita pilih, teman-teman. TKP HOTS ini seperti ini, teman-teman. Mirip-mirip intinya dengan opsi-opsi yang lain. Oke, kita langsung aja, teman-teman, ke pembahasan lengkapnya. Nah, soal tadi itu termasuk sosial budaya, teman-teman. Sebagai seorang yang beragama, sudah seharusnya mempertahankan keyakinan yang dianut dengan tidak mengorbankan demi pekerjaan, dan segala sesuatunya bisa didiskusikan dengan baik untuk mencapai kesepakatan. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Berdiskusi dengan pihak hotel dengan mencoba menjelaskan bahwa Az-Zahra tidak bisa membuka hijab selama bekerja. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Oke, next ke soal berikutnya. Dalam persiapan menghadapi ujian sekolah, saya memilih untuk menginap di rumah teman agar bisa belajar bersama. Saya baru tahu kalau ada peraturan yang mengharuskan semua lampu dimatikan dan semua orang sudah tidur pada pukul 11 malam. Dengan demikian sikap saya adalah
Nah, rumus cintanya adalah di akhir teman-teman, kalimat akhir. Sikap saya adalah, nah selanjutnya habis pakai rumus cinta pakai rumus sayang. Pilih satu yang tepat dengan cara mengeliminasi opsi-opsi yang dirasa kurang tepat teman-teman. Yang A, merasa kesal karena tidak bisa mengobrol dan belajar bersama teman karena terbatasnya waktu. Merasa kesal bukan jawaban yang tepat teman-teman, karena menunjukkan sikap yang negatif. Yang B, meminta izin untuk tetap dinyalakan demi keperluan belajar bersama. Ini bisa kita simpan dulu teman-teman. Yang C, tidak mengikuti aturan tersebut karena harus belajar lebih keperluan ujian. Ini juga kurang tepat teman-teman, karena tidak ada usaha-usaha yang dilakukan dengan baik. Yang D, mengikuti kebiasaan yang ada di rumah tersebut supaya wujud penghormatan dan bangun pada waktu subuh untuk belajar kembali. Nah, untuk poin B sama D kita bisa simpan juga teman-teman. Yang E, tidak menghiraukan aturan tersebut karena saya bukan keluarga inti. Ini jelas jawabannya salah teman-teman. Nah, kita lanjut ke pembahasan lengkapnya teman-teman. Nah, soal tadi itu termasuk dalam soal sosial budaya teman-teman. Ketika berada di lingkungan rumah orang lain dan terdapat kebiasaan tertentu, sebaiknya sebagai tamu Anda bisa mengikuti peraturan di rumah tersebut sebagai bentuk penghargaan. Jadi jawabannya yang D teman-teman. Mengikuti kebiasaan yang ada di rumah tersebut sebagai wujud penghormatan dan bangun pada waktu subuh untuk belajar kembali. Untuk opsi A skornya 1 teman-teman, opsi B skornya 4, opsi C skornya 3, opsi D skornya 5, dan opsi E skornya 2 teman-teman. Oke, next ke soal berikutnya teman-teman. Dewi dan Budi adalah sepasang kekasih yang beragama Islam. Mereka memiliki 2 orang anak kecil yang bernama Edo dan Tino. Pada suatu hari, ketika hari Minggu tiba, Budi mengajak keluarganya untuk bermain di objek wisata yang terkenal dan tidak sengaja melewati salah satu gereja, dan gereja tersebut terlihat ramai karena banyak orang yang beribadah. Tino yang masih anak-anak penasaran dengan menanyakan mengapa banyak yang pergi ke tempat tersebut. Jika Anda sebagai orang tua Tino, apa yang seharusnya dilakukan? A, mencari jawaban di handphone mengenai pertanyaan yang diutarakan oleh Tino. B, segera pergi dari tempat tersebut karena malas untuk menjawab. C, mengalihkan topik pembicaraan karena pertanyaan tersebut tidak seharusnya ditanyakan. Yang D, memberitahu Tino bahwa tujuan mereka datang ke tempat tersebut adalah untuk beribadah. Yang E, menjelaskan mengenai adanya agama lain yang selain agama yang dianut oleh keluarga mereka secara sederhana dan semampunya. Nah, jangan lupa pakai rumus cinta dan sayang ya teman-teman. Rumus cinta kita pakai buat soal yang berada di kalimat terakhir teman-teman. Untuk rumus sayang ada di opsi. Oke, langsung kita bahas saja teman-teman. Untuk opsinya, A, mencari jawaban di handphone mengenai pertanyaan yang diutarakan oleh Tino. Ini kita bisa simpan dulu teman-teman. B, segera pergi dari tempat tersebut karena malas untuk menjawab. Ini kurang tepat teman-teman, karena hal tersebut merupakan hal yang negatif. Yang C, mengalihkan topik pembicaraan karena pertanyaan tersebut tidak seharusnya ditanyakan. Yang C juga kurang tepat teman-teman, karena anak-anak pertanyaannya biasanya random dan masih belum paham teman-teman. Kemudian yang D, memberitahu Tino bahwa tujuan mereka datang ke tempat tersebut adalah untuk beribadah. Ini kita simpan juga teman-teman. Jadi kita punya 2 jawaban, A sama D. Kemudian yang E, menjelaskan mengenai adanya agama lain yang selain agama yang dianut oleh keluarga mereka secara sederhana dan semampunya. Nah, kita punya 3 opsi teman-teman, A, D, sama E. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya teman-teman. Nah, soal ini termasuk dalam soal sosial budaya teman-teman. Ketika kita Anda diminta untuk menghargai setiap perbedaan yang ada, baik dari segi latar belakang, budaya maupun agama. Ketika ada anak yang bertanya mengenai keyakinan yang berbeda, sebaiknya Anda mencoba untuk menjelaskan secara sederhana dan semampu Anda. Jadi jawabannya yang E teman-teman, menjelaskan mengenai adanya agama lain yang selain agama yang dianut oleh keluarga mereka secara sederhana dan semampunya. Untuk opsi A skornya 3 teman-teman, opsi B skornya 1, opsi C skornya 2, opsi D skornya 4, dan opsi E skornya 5 teman-teman. Oke, next ke soal yang terakhir teman-teman.
Sebagai mahasiswa, Anda memiliki kewajiban untuk melakukan program pengabdian yang salah satunya adalah KKN atau singkatan dari kuliah kerja nyata. Pada saat KKN, Anda ditempatkan di desa yang cenderung masuk di daerah pedalaman dan masih kental dengan budayanya. Suatu hari di desa tempat Anda KKN terdapat beberapa orang yang sedang menjalankan ritual dengan cara menghancurkan makanan di sungai. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan kepercayaan yang Anda anut. Dalam menyikapi hal tersebut, apa yang seharusnya Anda lakukan? Nah, rumus cinta ini terdapat di kalimat akhir, teman-teman. Jangan lupa, teman-teman. Nah, untuk opsinya kita bisa pakai rumus sayang, teman-teman. Kita bisa langsung kerjain aja, teman-teman. A. Bersikap bijak saja selama berada di desa tersebut dan tidak melakukan hal-hal yang mengganggu ritual yang ada. Kita bisa simpan dulu opsi A, teman-teman. Yang B. Mendokumentasi ritual tersebut dan bagian di media sosial agar menjadi viral. Ini kurang tepat, teman-teman. Yang C. Bertanya kepada teman Anda mengenai ritual sedang dilakukan. Ini bisa kita simpan juga, teman-teman. Yang D. Menghargai budaya dan kepercayaan masyarakat sekitar dengan tetap berpegang teguh pada agama yang dianut. Nah, kita bisa simpan juga, teman-teman. Yang E. Memberitahu warga sekitar bahwa ritual yang dilakukan adalah hal yang menyimpang dari agama atau musyrik. Nah, jadi kita udah punya 3 opsi yang kita simpan, teman-teman. A, C, sama D. Oke, langsung ke pembahasannya aja, teman-teman. Nah, tadi soalnya termasuk dalam sosial budaya, teman-teman. Negara kita adalah negara yang kaya akan perbedaan. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai budaya dan adat yang ada sebagai bentuk toleransi, teman-teman. Jadi jawabannya itu yang D. Menghargai budaya dan kepercayaan masyarakat sekitar dengan tetap berpegang teguh pada agama yang dianut. Untuk opsi A skornya 3, teman-teman. Opsi B skornya 2. Opsi C skornya 4. Opsi D skornya 5. Dan opsi E skornya 1, teman-teman. Nah, karena tadi di awal kita sudah mengawalinya dengan quotes, kita akhiri juga dengan quotes, teman-teman. Kita ambil dari kata-kata Bertrand Russell, yaitu hidup yang baik adalah yang terinspirasi dari cinta dan dipandu oleh ilmu pengetahuan. Sekian saja, teman-teman, video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.